Selamat datang kembali di channel aku. Video kali ini aku akan balik ke Jakarta menggunakan sesuai thumbnail yaitu bis 168. Kita start dari Terminal Bulu Pitu Purwokerto. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di video aku hari ini. Kali ini aku pergi bahkan balik ke Jakarta menggunakan sesuai thumbnail atau sesuai judul yaitu 168. Di depan aku ada bis 168 dengan julukan Biru Alam. Bis ini mengantarkan kita transit di Purbalingga dulu guys. Karena bisnya bukan tujuan ke Polres Pelawat, tapi ke Ciledug. Sebelum kita berangkatkan, kita review dulu sekilas tentang bis ini. Mari kita review bis 168 dengan julukan Biru Alam. Kita review sedikit lah ya tentang Biru Alam ini. Yang pertama, di sini ada julukan. Di bodinya itu menggunakan kombinasi warna biru tua yang ngejreng, ada abu-abu dan ada hitam dan ada putihnya guys. Nah, lanjut di bagian belakang. Di bagian belakang samping itu ada logonya 168 dan di sini ada pintu daruratnya. Di sini kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang tidak ada embel-embel atau aksesoris apapun, jadi ini livernya juga bersih, bisnya juga bersih. Dan lampu-lampunya juga berfungsi dengan baik. Wajar sih karena ini menggunakan Jetbus 5 yang terbaru. Jadi unitnya fresh. Dan di depan, samping kanan kiri belakang itu tidak ada yang ditambahin aksesorisnya. Dari atas sampai bawah tidak ada aksesorisnya. Oh iya, bis Biru Alam ini menggunakan chassis Mercy 1626 yang manual transmission. Lanjut kita bagian sisi kiri. Di sini juga sama seperti kanan ada logo 168-nya di sini. Di bagian kacanya juga bersih, tidak ada stiker-stiker apapun. Ini the best sih kalau dari dalam lah ya. Di jam 3:57 sore hari, kita diberangkatkan dari Terminal Bulu Pitu Purwokerto menuju ke Terminal Purbalingga. Kenapa kita ke Purbalingga dulu? Karena kita akan transit atau menggunakan bis lain yang ke Polres Pelawat. Kita ke kiri untuk ke Terminal Purbalingga. Kalau ke kanan itu ke Aji Barang, Banjar, dan Cilacap dan seterusnya. Kalau ke kiri itu ke Kutoarjo, Kebumen, Jogja, dan seterusnya. Oh iya, di sebelah kiri itu ada poolnya atau garasinya Rosalia Indah Purwokerto. Bis ini memiliki 45 seat dengan konfigurasi 22 dan di belakang itu ada 5, jadi 20 di kanan, 20 di kiri, dan 5 di belakang. Totalnya 45 seat dan menggunakan seat jumbo. Apa aja yang ada di tempat duduk ini dan fasilitasnya apa aja dan apakah nyaman atau enggak? Langsung aja kita. Yang pertama, di sini nyaman banget. Terus itu juga lampunya juga tebal, busanya juga tipis, nggak tebal biasa, tapi ini tebal banget. Nah, di sini ada sandan kepala dan di bangkunya itu bermotif, aku bilang sih ini belah ketupat lah ya, jadi tengahnya kosong, pinggirnya itu belah ketupat, tengahnya kosong, nggak ada motif apapun. Lanjut kita bagian bawah itu ada kantong jok atau kantong seat. Lanjut kita bagian armrest di sini. Armrestnya juga udah paten yang nggak dilipat ke bawah lagi. Nah ini di sini untuk mengreclining sandaran kalian atau sandaran punggung. Nah kalian tinggal masuk lalu kalian tarik keluar. Badan kalian tinggal didorong ke belakang. Nah, ini aku udah merebahkan seatku. Reclining seatnya itu paling mentok di 120 derajat. Ini juga udah paling enak juga sih. Dan di sini ada senderan pala, jadi kalian nggak kemana-mana palanya kalau tiduran atau tidur. Jadi itu enak banget. Jangan lupa kalian kalau mau rebahin seperti ini, jangan lupa penumpang yang di belakangnya supaya tidak mengganggu perjalanan penumpang yang di belakang. Nah, kalian kalau mau gak direbahin, kalian tinggal klik lagi seperti ini, tarik aja. Nanti kursinya otomatis tegak atau seperti semula. Nanti kursinya ditarik aja nih bagian armrestnya di sini. Nah, kursinya langsung atau punggungnya langsung tegak seperti semula. Lanjut kita bagian atas. Di lower AC, yang pertama di sini ada desain ciri khasnya Jetbus 5. Lanjut di sini ada 2 AC atau 2 kisi-kisi AC.
Ada 2 buah lampu di sini kanan kiri. Lampunya ini sepertinya belum dinyalain sama krunya. Di tengah ada port USB, tapi belum ada USB Type-C. Ini ada ciri khasnya Jetbus 5 lah ya. Nih motif-motifnya dari depan sampai belakang. Lanjut kita bagian kompartemen. Di setiap kursi ada kompartemen di atasnya. Lanjut kita buka aja langsung. Bukanya kalian tinggal tarik aja. Nah, tinggal seperti handle pintu. Nah, tarik aja ke atas. Nah, di sini ada kompartemennya di dalamnya. Nah, ini kira-kira sekitar 1 jengkal lebih dari tangan saya. Dan panjangnya juga lebar. Di sini ada sound speaker. Kalau udah kita tutup lagi seperti awal. Oh iya, kursi ini menggunakan seat jumbo, jadi enak banget buat tidur. Setelah itu di kaca itu ada korden di sini. Dan kacanya juga lebar. Nah, kan kaca juga lebar. Lanjut kita bagian keamanan. Keamanan di sini banyak banget CCTV. Dari belakang sampai depan itu banyak CCTV. Kita hitung ada 2 di sini, 3, 4, 5, dan 6 di bagian tengahnya. Dan di setiap sudut itu juga ada CCTV-nya, di CCTV driver dan di sisi kru atau kenaiknya guys. Untuk keamanan terjamin lah ya. Lanjut kita bagian kursi. Di sini ada tulisan 168. Nah, di sini ada 7 AB. A-nya itu di dekat jendela, B-nya itu di dekat jalan atau di samping jalan atau di samping gang. Aku sih sebutnya di gang lah ya, di antara baris kanan dan kiri. Di sini aku doang penumpangnya dari Terminal Bulupitu menuju ke transit, yaitu ke Purbalingga, cuman aku doang, yaitu 1 penumpang aja guys. Nanti mulai ramainya itu atau mulai naikin penumpang yang ramai itu di Purbalingga. Di jam 4:05 sore, kita sudah masuk di Purbalingga. Kita menuju ke Terminal Purbalingga. Di bagian Purbalingga 168. Nah, buat kalian yang mau naik bis 168, kalian bisa catat ini nomor ini. Save nomornya. Bekasi segini nomornya. Kalian bisa catat atau save nomor ini coy untuk 168. Itu guys. Sekarang aku udah berada di bis yang mengantarkan aku ke Jakarta dengan julukan Lestari. Kita review sedikit tentang Lestari ini. Yang pertama, di bagian sudutnya itu ada CCTV, ada 2 CCTV di kiri dan kanan, di atas driver dan di atas krunya. Lanjut kita bagian pewangi. Nah, di sini wangi banget karena kenapa? Karena di sini ada 1, 2, di sini ada 2, ada 2 lagi, bahkan ada 3 di sini. Tuh. Lanjut bagian kursiku, di sini ada skat, ada 2 cup holder di sini, dan di samping ada selendang Jetbus 5. Lanjut kita bagian atas lover AC. Di sini ada 2 lubang AC. Di tengahnya itu ada port USB, belum ada port Type-C, ada 2 buah lampu. Lanjut bagian kursi. Di sini ada armrest di bagian kanan dan sama seperti bis sebelumnya, ini menggunakan seat jumbo jadi enak banget. Nah, itu jadi lega. Di sini ada senderan kepala supaya tidak kemana-mana kepalanya saat tidur. Ini empuk banget. Lanjut di sini bawahnya juga empuk. Nah, tinggiku yang 170 cm ini juga nyaman meskipun di sini ada tasnya. Lanjut, kita di sini akan perjalanan menuju ke Terminal Bobotsari. Di Purbalingga cuman ada 3 orang yang dari Purbalingga, kita belum lihat yang dari Bobotsari, Blik, dan seterusnya. Untuk penumpangnya berapa? Yang jelas tadi di Terminal Purbalingga cuman dinaikin 3 orang. Di jam 5:34 sore hari,
Aku sudah berada di Terminal Bobotsari. Di sini akan menaikkan penumpang di Terminal Bobotsari. Aku lupa di sini ada berapa orang yang naik dari sini, dari Terminal Bobotsari. Yang ku tahu itu cuman 3 sampai 4 orang kayaknya ya. Setauku sih cuman 3 sampai 4 orang aja. Beberapa menit kemudian kita diberangkatkan dari Terminal Bobotsari menuju ke pemberhentian selanjutnya itu di Belik, guys. Di setiap sisi ada CCTV 1, 2, terus ada pengharum ruangan. Distribusi jadi ini wangi, banyak banget pengharum ruangannya. 1, 2, 3, 4 CCTV yang di tengah. Ini tambah 1, 2 jadi 6 CCTV totalnya. Tuh, ini wangi banget soalnya di setiap sisi ada pewanginya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan banyak banget pewanginya. Jadi kabinnya wangi sih cuy. Tuh, di sini ada TV tapi nggak dibuka TV-nya. Lampunya di sini ada nomor kursinya. Untuk bis yang ku naikin dari yang julukan Biru Alam dan Lestari ini enak, nyamannya juga dapet ya kan, bersihnya juga dapet, jadi semuanya sih aman juga, bersih juga nyaman. Di sini wangi karena ada beberapa stella di sana, di belakang juga ada stella, jadi nyamannya juga dapet. Di setiap tengah-tengahnya, sudut-sudutnya itu ada wangi, ini sih the best lah ya. Nah, ternyata di sini ada nyempil armrestnya untuk yang bagian tengah. Nah, kalian tinggal keluarin aja, ke bawahin. Nah, jadilah armrest dua-duanya. Oh ya, jangan lupa penumpang sebelahnya, guys. Nah, jadi dua-duanya enak kalau dia pakai atau penumpang sebelahnya kosong. Seperti biasa, ini ada logo 168-nya di sini. Kursinya juga nyaman, empuk juga, gak bikin pantat panas sih kalau untuk perjalanan jauh. Beltnya, terus ini sini kabel untuk reclining seat, ini berbahannya. Jadi tombol yang tadi itu berbahannya. Dan kalau mau coba, bisa pakai uang gagang, kan tinggal pencet aja. Sekarang udah otomatis. Dari bahan 168 ini kenapa gua milih 168 karena di kaca-kacanya itu gak ada akrilik atau aksesorisnya yang membuat apa pemandangannya tuh kurang gitu kan. Nah, pemandangannya mantap, nggak ada dihalangin sama apapun, itu ada halangan untuk penglihatan, jadi handphone tuh enak banget. Nah, buat kalian yang nggak mau pakai armrest yang di tengah, kalian bisa tekuk ke dalam. Kalian tinggal tekuk aja ke dalam. Nah, tekuk aja ke dalam ke bagian antara seat kanan dan seat kiri. Kalau mau nggak pakai ini, kalian bisa pencet ini terus pertama diangkat kayak narik handbrake, diangkat terus habis itu geser ke sini. Baru ini nggak ada apa-apanya guys, nggak ada untuk senderan tangannya. Jadi kalau mau bongkar kayak gini, kalau kayak ini kalian bisa ini cuy. Nah, dari sini ke situ. Tapi kalau mau nggak mau kembaliin kayak gini. Simple cuy. Oke, karena gue pengen pakai ini enak cuy, mantap. Jujur wangi banget, wangi sih wangi biasa tapi wangi lah.
Terus ini nyaman juga karena ini busanya tebal juga, bersih juga. Bersih juga. Nah terus habis itu di sini juga tebal. Di setiap kursi ada seat belt untuk penumpang. Terus ini kalau buat yang kiri, yang kanan kan pakai ini reclining-nya. Nah kalau yang kiri, yang di pojok-pojok dia pakai ini coy. Dan tinggal ini dia baru bisa reclining. Kalian pencet ini tadi, baru dia bisa reclining. Kalau yang di kanan itu tinggal pencet doang. Nah itu baru bisa rebahan. Langsung absen mas. Di jam 6:19 kita sudah berada di Agen Belik. Nah ini bis yang tadi kita ketemu di Purbalingga. Dia jalan duluan karena datangnya juga duluan. Jadi yang jalan duluan itu dia guys. Setelah absen, bis Sri Mukti jalan lagi guys. Lanjut kita dari Sri Mukti ini kita review dulu sekilas B168 dengan julukan Lestari ini. Bis ini kalau nggak salah menggunakan chassis 1626 yang Matic Transmission dan dikombinasi karoseri Adiputro Jetbus 3. Lanjut kita bagian perlampu-lampuan, bagian depan. Di sini ada text LED atau running text. Di bawahnya lampunya juga sepertinya udah dimodif atau dimodifikasi menggunakan bilet. Ini nggak tahu ini yang RGB atau bukan. Ini yang jelas ini bilet udah diganti. Di kanan kiri juga udah diganti. Fog lampnya juga diganti. Setelah itu kita bagian samping. Sampingnya juga bersih, kinclong. Meskipun dia birunya biru tua, tapi kinclong sih coy. Bukan yang biru tua, yang biru tuanya itu gelap. Samping sini di bagian belakang itu ada logo Mercy-nya. Seperti biasa, di belakangnya ada embel-embel apapun, aksesoris apapun. Dari atas sampai bawah itu tidak ada embel-embel atau aksesoris apapun yang kurang-kurang gitu ya di mata. Lanjut kita bagian samping kiri. Di sisi kirinya ada logo Mercy seperti yang di kanan. Oh iya, di sini bagasinya udah tembus dari kiri ke kanan. Untuk space penyimpanan ini lega. Dari kiri ke kanan tidak ada pembatasnya. Wih, ini juga di kaca-kacanya tidak ada stiker-stiker atau embel-embel apapun. Jadi pemandangan penumpang dari dalam keluar itu lega banget. Dari semua sisi juga bersih, belum ada debu-debunya. Dan sepertinya ini bis terawat sih oleh kru-krunya. Soalnya dilihat juga apik dan enak gitu dipandang lah ya. Lanjut di sini ada kode bisnya SEDT 117. Lanjut kita bagian ke interiornya. Sebelum masuk ke interior, aku mau bacain dulu nih yang ada di teks LED apa aja. Yang pertama di sini ada pemalang Sirandu. Selanjutnya itu ada Belik, Randu Dongkal. Di sini ada juga Bobotsari Purbalingga. Dan terakhir itu ada Enjoy Your Trip. Setelah kita bahas eksteriornya, kita langsung aja masuk ke interiornya untuk kita review. Di sini ada stepnya, 3 step untuk naik. Wih, bersih. Nah, kita naik lagi. Di sini juga bersih untuk lantai-lantainya. Dari atas sampai bawah juga bersih. Dan di setiap sisi ada pengharum ruangan atau stela yang gantungan. Di tengah juga ada CCTV, jadi mungkin keamanannya juga aman lah ya. Di sini ada air, nanti dibagikan. Oh ya, jumlah seatnya sama seperti biru alam, yaitu di 25 seat dengan konfigurasi 22 di kanan dan di kiri. Lanjut kita ke depan lagi. Oh iya, ternyata di atas ini masih ada CCTV yang tersembunyi guys. Nah, lanjut kita ke depan lagi. Nah, ini ada CCTV lagi. Banyak banget CCTV-nya. Nah, tuh. Untuk ke belakangnya juga ada pengharum di sini. Di belakang masih banyak lagi, guys. Di jam 6:25 kita diberangkatkan dari Agen 168 yang ada di Belik ini menuju
ke Terminal Randu Dongkal. Untuk agen 168 ada di sini. Kalian bisa beli tiketnya di sini, guys. Nih, ada 168 di sini. Tuh, ada nomor WA-nya. Tuh, bagus cuy. Oke, kita lanjut perjalanan menuju ke Jakarta. Kita keluar dari Terminal Belik ke kanan. Sampai di sini kisah kita, jangan tangisi keadaannya. Bukan karena kita berbeda. Dengarkan lagu. Yang mau ke WC mandek. Di jam 6:51 malam hari atau sore hari, kita sudah berada di Terminal Randu Dongkal. Ini ada bis MD Wantara, ada bis Sinar Jaya dengan jurusan Lampung Wonosobo. Jadi bis yang tadi kita ketemu, bis double deckernya Lampung Wonosobo via Beling. Jujur, ini mesinnya halus, terus habis itu senyap juga. Yang gue naikin ini bisnya senyap, terus halus juga bawaannya. Halus itu gak ada kirit-kiritnya. Tuh. Kalian bisa dengar sendiri suaranya. Mesinnya juga halus. Terus di sini ada yang tadi Sri Mukni yang kita ketemu di Purbalingga. Nah, itu di sini ada double decker, ada slip. Kita lihat apa aja bis yang ada di Randu Dongkal ini. Yang di pojok kanan itu bis yang aku naikin dari Purbalingga menuju ke Jakarta atau ke Poris Pelawat. Sebelahnya ada Sri Mukti, sebelahnya itu ada double deckernya 168 di sini. Di sebelahnya yang kita naikin dari Terminal Bulu Pitu Purwokerto ke Terminal Purbalingga. Lanjut di sebelahnya itu ada bis PO Sinar Jaya. Di sini ada 3, di sebelahnya ada Agramas. Yang pertama di sini ada Sinar Jaya menggunakan bodi Avante. Di sebelahnya ada Jetbus 1-nya Sinar Jaya. Di sebelahnya ada Jetbus 2-nya Sinar Jaya. Setelah tadi kita ke Sinar Jaya, ayo kita ke sampingnya lagi. Di sini ada 2 bis. Yang pertama di sini ada Agramas menggunakan kaca single glass-nya di sini. Lalu di sebelahnya di pojok kiri itu ada bis PBP. Untuk tinggiku yang 170, ini nyaman banget. Kursinya juga nyaman. Ini juga ya terbantu sama armrest. Tuh kanan kiri armrestnya. Jadi nyaman banget kayak gini. Nyaman. Nah, terus kalian kalau mau nggak mau pakai armrest, kalian bisa ditukuk ke belakang bis. Nah, oh iya, kita review lagi tentang si Lestari ini. Yang pertama, tinggi gue yang 170 cm itu nyaman banget. Jadi kaki juga luas banget meskipun ada tas di sini. Ini jadi antara kaki dan sekat yang sekat kecil ini itu aman jauh banget coy. Nih, ada sejengkal tuh. Tinggi yang 170 cm ini jadi aman coy. Tasnya juga nggak ganggu amat kan, jadi jauh. Terus habis itu
di sini enak. Coba ya kita pindah. Nah, kalau misalnya kita nggak ada tas, jadi juga lebih banyak ruang, no? 1 jengkal lebih nggak kena si sekat ini. Nah, terus ini ada cup holder yang tadi gue bilang ada cup holder 2, ya kan? Terus di situ AC, terus habis itu pewangi, di situ pewangi juga lagi, pewangi lagi. Di setiap sisinya ada pewangi juga cuy, di setiap. Lanjut kita ke bagian pengemudi. Di sini dashboardnya dan lain-lain untuk pengemudi juga kayaknya dirawat. Di kamera sih mungkin nggak terlalu jelas lah ya, tapi kalau aslinya itu diterawat banget. Di bawahnya ini ada Mi Carpet atau karpet Mi, tapi kok aku bingung ya kenapa cuman segini doang, nggak diterusin aja gitu ya. Tapi bersih juga sih ke sananya. Yang gue bilang tadi, ini menggunakan chassis atau mesin buatannya Mercy. Atau tipenya itu menggunakan, kalau nggak salah nih ya, menggunakan tipe OH1626 yang automatic transmission. Sekarang lagi di absen. Lagi di absen sama krunya, jadi persiapan untuk berangkat nanti kita konvoy 3168 3 bus. Barusan kita dibagikan air minum Pure Life yang 330 ml. Nah, barusan aku dapat info nih, denger ya dari krunya. Itu penumpang ke Jakarta itu ada 40 penumpang. Wah, gokil sih untuk satu bis 40 penumpang. Meskipun ini di malam minggu, seharusnya yang ramai itu ke arah Jawa atau ke arah Pemalang, Purwokerto, ke Purbalingga. Tapi ini malah sebaliknya, yang ramai itu ke arah Jawa. Ini nggak tahu ke arah Jakarta ini rame. Untuk satu bis 40 itu sih gokil sih. Mudah-mudahan aja 168 ini menambah rute lah ya ke Semarang, ke Jepara, ke Jawa Timur bahkan, atau kemanapun itu. Gak hanya ke Purwokerto, Purbalingga, ke Pemalang, tapi bahkan ke Semarang, bahkan ke Jawa Timur. Semoga 168 ini tambah sukses lah ya. Di jam 9:22 kita udah berada di gerbang tol Tebas Timur. Oh iya, bis kita yang kita naikin menuju ke arah Jakarta dari Purwokerto memakan waktu sekitar 6-7 jam perjalanan. Di depan kita ada bis Kramat Jati dengan bodi Jetbus 1 di sini menggunakan single west, tapi aku nggak tahu ini jurusan dari mana ke mana. Di depan kita ada Sinar Jaya menggunakan karoseri Laksana dengan tipe SR2.
Di depan kita lagi ada PO Sinar Jaya menggunakan core seri Adiputro yang Jetbus 2. Kosong. Di jam 11 lewat 24 menit kita memasuki rest area KM 100. Nah, kalian di sini bisa makan, buang air kecil, buang air besar, dan sebagainya. Oh iya, bis yang aku naikin itu belum ada include makan, jadi kalian kalau mau makan, makanlah sendiri atau bayar sendiri. Dan ada juga pop mie, dan kalian kalau mau makan nasi itu ada prasmanan. Kita ketemu lagi 168 dengan julukan Sri Mukti dan Biru Alam. Jadi di sana ada Biru Alam, Sri Mukti, Lestari, Sanjaya di jam 12 kurang 10 menit. Ada Biru Alam, Sri Mukti, Lestari, dan Sanjaya di rest area 101. Sri Mukti diberangkatkan, semua bis diberangkatkan, barangkali kecuali yang ini belakangan karena ini baru datang. Ini baru diberangkatkan. Di jam 12 lewat 2 menit kita melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta. Oh iya, setauku bis double decker itu mempunyai include makan, tapi aku nggak tahu include makannya itu di mana, di rest area mana. Aku sih dengar-dengar dari sosmed, sosial media, dari TikTok, Instagram, dan sebagainya. Katanya yang double decker itu yang spesial banget. Karena kenapa? Rumah makannya itu di Solaria. Mungkin next kita akan mencoba yang double decker untuk nge-rest area di Solaria lah ya. Nanti kita buktikan apakah yang double decker itu benar-benar nge-rest area di Solaria atau tidak. Tapi sih yang aku lihat di sosial media itu yang double decker nge-restnya di Solaria. Wah, mungkin next harus bener-bener dicoba lah ya untuk yang double decker, servisnya seperti apa yang di Solaria. Soalnya kenapa? Tadi aku juga kaget pas di rest area aku nggak muncul double deckernya. Ternyata yang aku lihat di sosial media itu katanya ngeres areanya di Solaria yang double decker. Wah, mungkin kayaknya harus aku cobain lah ya. Setelah kita ngeres atau istirahat, bisnya ngisi solar dulu guys di rest area yang kita ngeres atau istirahat di sini guys.
dan aku dibangunin sama krunya karena tujuanku di Sleepy. Untuk bisnya 168, aku bilang sih oke banget buat kalian yang mau pulang kampung ke Purwokerto, Purbalingga, Pemalang. Aku rekomendasiin bis 168 sih guys. Untuk bisnya aku naikin, aku nilai 9/10. Videonya sampai sini aja. Terima kasih buat kalian yang udah mengklik video ini dan sudah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.